Selamat datang di channel Sobat Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat. Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan, bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya ceritakan kisah nyata Pak Sariman. Pada suatu pagi yang cerah di desa kecil di Jawa Barat, tinggal seorang pria lanjut usia bernama Pak Sariman. Usianya sudah menginjak 76 tahun, namun semangatnya untuk hidup sehat tetap menyala. Setiap hari, beliau berjalan kaki keliling kampung, merawat tanaman di halaman rumah, dan tak pernah absen dari pengajian malam Jumat. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kebiasaan sederhana yang selama ini dianggap baik, yakni minum air putih sesering mungkin, justru membawa beliau ke ujung bahaya. Awal mula gangguan yang tak dikenali. Sekitar 2 tahun yang lalu, Pak Sariman mulai sering mengeluhkan hal-hal kecil yang tampaknya sepele. Kakinya sering bengkak saat bangun pagi. Ia juga mulai sering terbangun malam untuk buang air kecil. Bisa sampai 3 atau 4 kali semalam. Kadang ia merasa jantungnya berdebar dan sulit bernapas setelah berjalan naik tangga. Saat duduk lama, ia merasa pegal di punggung bawah dan pinggang. Istrinya mengira mungkin karena usia atau karena banyak duduk saat mengaji. Tapi kondisi itu terus berulang, bahkan semakin parah. Suatu malam, Pak Sariman jatuh pingsan setelah ke kamar mandi. Ia terbangun dengan rasa sesak dan dibawa ke puskesmas terdekat. Hasil pemeriksaan yang mengejutkan. Setelah diperiksa, tekanan darahnya tinggi. Denyut jantungnya tidak beraturan. Dokter yang menangani curiga ada masalah pada fungsi ginjal dan jantung. Tes lanjutan menunjukkan bahwa fungsi ginjal Pak Sariman menurun dan cairan berlebih mulai menumpuk di tubuhnya. "Apa Bapak sering minum air menjelang tidur malam?" tanya perawat. Pak Sariman menjawab dengan yakin, "Iya. Saya selalu minum 2 gelas besar sebelum tidur supaya tetap sehat." Saat itulah perawat menjelaskan bahwa meskipun air putih sehat, minum 2 gelas besar air sebelum tidur justru sangat membebani ginjal dan jantung. Terutama di usia lanjut, cairan tidak sempat diproses dengan baik saat malam hari, menyebabkan penumpukan, pembengkakan, dan tekanan pada organ dalam. Pak Sariman tercengang. Ia tak menyangka niatnya menjaga kesehatan justru membuat tubuhnya kelelahan. Sebelum kita lanjutkan penyebabnya, jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan tekan tombol subscribe. Suka jika video ini bagus, dan bagikan ke orang tersayang jika menurut Anda video ini bermanfaat. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan penyebab dan cara mengatasinya. Waktu yang salah saat minum air putih bisa membahayakan. Penjelasan medis dan cara umum mengatasinya air putih tanpa diragukan lagi adalah minuman terbaik untuk tubuh kita. Ia tidak memiliki kalori, tidak menambah kadar gula, dan sangat dibutuhkan oleh setiap sel dalam tubuh. Namun, yang belum banyak disadari oleh orang, terutama oleh bapak dan ibu di usia senja adalah bahwa minum air putih pun ada aturannya. Salah waktu dalam minum air putih ternyata bisa berdampak negatif pada tubuh, bahkan bisa memperparah kondisi kesehatan yang mungkin sudah dimiliki lansia. Pada bab pertama ini, kita akan mengupas mengapa waktu minum air sangat penting, apa saja waktu yang sebaiknya dihindari, dan bagaimana cara yang benar untuk tetap menjaga kecukupan cairan tubuh tanpa menimbulkan masalah kesehatan baru. Mengapa waktu minum air penting bagi lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami penurunan fungsi di berbagai organ. Salah satunya adalah penurunan fungsi ginjal dan sistem peredaran darah. Selain itu, rasa haus juga sering tidak sepeka saat muda, sehingga kadang orang tua minum terlalu banyak sekaligus. Atau justru lupa minum seharian. Minum air secara sembarangan, apalagi dalam jumlah banyak di waktu yang salah, dapat menambah beban kerja ginjal secara mendadak, mengganggu tidur karena sering buang air kecil, menimbulkan pembengkakan di kaki dan tangan, menurunkan kadar natrium dalam darah, mengganggu kinerja jantung dan tekanan darah. Untuk itu, penting sekali bagi para lansia untuk mengetahui kapan waktu yang aman dan kapan waktu yang berisiko untuk minum air putih. Pertama, minum terlalu banyak air sebelum tidur. Gangguan tidur dan bahaya bagi jantung dan ginjal. Minum air sebelum tidur malam tampaknya sederhana, namun kenyataannya
Jika bapak atau ibu minum 1 atau 2 gelas air dalam waktu 30 menit sebelum tidur, risikonya bisa serius. Terutama bagi yang sudah memiliki keluhan jantung atau ginjal. Penjelasan medis. Ketika tidur, tubuh memasuki fase istirahat total. Fungsi organ-organ utama seperti ginjal dan jantung menurunkan aktivitasnya. Minum air terlalu banyak mendadak akan memaksa ginjal untuk bekerja ekstra di saat seharusnya ia istirahat. Akibatnya, cairan bisa tertahan dan menyebabkan pembengkakan di kaki, tangan, atau wajah saat bangun pagi. Selain itu, kandung kemih akan cepat penuh dan menimbulkan dorongan buang air kecil berkali-kali saat malam, yang tentu akan mengganggu kualitas tidur. Cara mengatasi: hentikan kebiasaan minum air setidaknya 1,5 sampai 2 jam sebelum tidur malam. Bila merasa haus, cukup minum 1-2 teguk air hangat saja. Minumlah air cukup di pagi dan siang hari untuk mencukupi kebutuhan tubuh, agar malam hari tidak perlu minum berlebihan. Kedua, minum banyak air saat sedang makan dapat menghambat pencernaan saat makan. Tubuh membutuhkan enzim dan asam lambung untuk mencerna makanan. Namun, banyak orang memiliki kebiasaan minum air dalam jumlah besar bersamaan dengan makanan. Apa akibatnya? Air yang masuk bersamaan dengan makanan bisa mengencerkan enzim pencernaan, sehingga kerja lambung jadi kurang optimal. Proses pencernaan melambat dan menyebabkan perut kembung, begah, bahkan bisa menimbulkan refluks asam lambung. Bagi lansia yang sudah punya keluhan lambung, ini bisa sangat menyiksa. Penjelasan ilmiah: tubuh sebenarnya sudah cukup memiliki cairan dari air liur untuk membantu proses makan. Minum air terlalu banyak justru akan mengganggu keasaman lambung yang dibutuhkan untuk memecah makanan. Solusi sehat: minumlah air 30 menit sebelum makan atau 30 menit sesudah makan. Saat makan, cukup 1 atau 2 teguk jika perlu untuk menelan. Hindari minum air es saat makan karena bisa memperlambat aliran darah ke organ pencernaan. Ketiga, minum air terlalu banyak dan cepat setelah bangun tidur. Risiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Banyak informasi di media sosial menganjurkan minum 1-2 gelas air setelah bangun pagi. Namun, bagi orang tua, minum banyak air sekaligus setelah tidur 7-8 jam tanpa cairan justru bisa menyebabkan tubuh kaget. Bahaya yang mungkin terjadi: volume cairan dalam tubuh bertambah secara mendadak, menyebabkan tekanan pada pembuluh darah dan jantung. Bisa terjadi hiponatremia, kondisi kadar natrium dalam darah terlalu rendah akibat cairan berlebihan. Jantung yang sudah melemah tidak mampu menyebarkan cairan dengan baik, dan ini bisa menyebabkan pusing, jantung berdebar, atau bengkak. Solusi aman: minum perlahan-lahan. Mulailah dengan 1/4 gelas air hangat. Kemudian beri jeda 10 menit sebelum minum sisanya. Hindari langsung minum air dalam jumlah besar setelah bangun, terlebih bila masih merasa mengantuk atau belum sepenuhnya sadar. Bisa ditambah dengan perasan jeruk nipis untuk membantu pencernaan dan memberikan efek menyegarkan. Keempat, minum air saat tubuh masih panas atau setelah aktivitas berat bisa guncang jantung dan pencernaan. Setelah beraktivitas berat seperti berkebun, berjalan di bawah matahari, atau kerja fisik lainnya, tubuh akan berada dalam keadaan panas, otot tegang, dan denyut jantung meningkat. Banyak orang buru-buru meneguk air dingin dalam jumlah banyak. Padahal ini sangat berbahaya, karena air dingin langsung menurunkan suhu tubuh secara mendadak, menyebabkan tubuh terkejut, bisa menimbulkan kram perut, mual, dan sakit kepala. Jantung bekerja ekstra keras untuk menyesuaikan suhu tubuh, dan pada lansia bisa memicu detak jantung tidak teratur. Solusi yang bijak: setelah aktivitas berat, duduk dan istirahat dahulu 5-10 menit. Baru setelah tubuh mulai normal, minum air hangat atau suhu ruangan perlahan-lahan. Jika sangat haus, minum 1-2 teguk dulu. Beri jeda beberapa menit sebelum melanjutkan. Kelima, minum terlalu banyak air saat tidak haus mengganggu keseimbangan elektrolit. Seringkali kita mendengar saran minum air meskipun tidak haus. Memang, hidrasi itu penting, tapi minum air dalam jumlah berlebihan, padahal tubuh tidak butuh, juga bisa menimbulkan ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium. Dampaknya: pusing, lemas, mual, otot terasa lemas atau kejang. Dalam kondisi ekstrem, bisa menyebabkan kebingungan mental dan kejang. Kapan ini sering terjadi? Saat cuaca dingin, orang tua cenderung tidak merasa haus
tapi dipaksa minum banyak air dalam terapi atau anjuran yang tidak sesuai kondisi individu. Cara aman, minumlah saat haus atau saat urin mulai berwarna agak kuning. Hindari memaksakan minum air 2 liter sehari tanpa memperhatikan aktivitas harian. Panduan umum untuk minum air yang aman bagi lansia, agar bapak dan ibu bisa tetap sehat dan terhindar dari bahaya minum di waktu yang salah. Berikut panduan praktis sehari-hari. Setelah bangun tidur, 1/4 gelas air hangat, minum perlahan. Pagi hari, minum segelas air hangat atau suhu ruangan 30 menit sebelum makan. Minum 1/2 gelas air. Saat makan, cukup 1-2 teguk jika perlu. 30 menit setelah makan, minum 1 gelas air. Sore hari, minum air jika merasa haus. Hindari langsung setelah berjemur atau berkebun. 2 jam sebelum tidur. Terakhir minum air 1/2 gelas. Cukup bila tidak haus. Minum air memang menyehatkan. Tetapi minum air dengan waktu yang salah bisa jadi senjata makan tuan. Terutama bagi kita yang sudah berada di usia emas. Banyak keluhan, seperti kaki bengkok, tidur tidak nyenyak, karena sering buang air perut. Kembung dan begal detak jantung tidak teratur. Seringkali berawal dari kebiasaan minum air putih tanpa memperhatikan waktunya. Mulai sekarang, yuk kita perhatikan bukan hanya seberapa banyak air yang kita minum, tetapi juga kapan waktu yang tepat. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan manfaat terbaik dari air putih, tanpa perlu khawatir akan risiko yang tersembunyi. Mari jaga tubuh kita dengan bijak, karena tubuh ini telah menemani kita puluhan tahun. Sudah saatnya kita memberinya perlakuan terbaik. Kembali lagi ke lanjutan cerita, Pak Sariman berbekal edukasi dari dokter dan perawat, serta dorongan dari sang istri, Pak Sariman memulai perubahan besar. Ia mulai disiplin mengikuti panduan minum air yang sehat. Tidak lagi minum air banyak sebelum tidur. Minum sedikit demi sedikit sejak pagi. Tidak menumpuk di malam hari. Mulai mencoba rebusan jahe dan seledri setiap 2 hari. Minum air hangat perlahan setelah bangun tidur. Hindari minum air dingin saat tubuh masih panas. Selain itu, ia juga berhenti minum air saat makan besar. Dan mulai minum 30 menit sebelum makan dan 30 menit sesudah makan. Walau awalnya merasa aneh dan kaku, ia terus berusaha karena ia tak ingin jatuh sakit lagi. Hanya karena hal kecil yang bisa dicegah. Hasilnya terasa dalam 2 minggu. Hanya dalam 2 minggu. Perubahan sederhana itu mulai menunjukkan hasil. Tidur malam Pak Sariman jauh lebih nyenyak. Ia tidak lagi sering buang air kecil di malam hari. Bengkak di kaki berangsur hilang. Rasa sesak dan jantung berdebar pun jarang muncul. Tubuhnya terasa lebih ringan. Dan ia mulai bisa berjalan lebih jauh tanpa lelah. Dulu saya kira saya sudah rajin menjaga tubuh. Tapi ternyata saya tidak paham waktu yang tepat, kata Pak Sariman pada teman-teman seusianya. Di posyandu lansia, membagikan ilmu lewat teladan kini, Pak Sariman menjadi salah satu penggerak edukasi kesehatan lansia di kampungnya. Ia berbagi pengalaman bukan dengan ceramah, tapi lewat cerita dan kebiasaan sehari-hari. Ia kerap berkata, bukan cuma makan yang harus dijaga waktunya, minum pun begitu. Minum air saat waktu salah bisa seperti minum racun bagi tubuh tua kita. Setiap minggu, ia membimbing ibu-ibu dan bapak-bapak lansia di kampung untuk membuat air herbal alami seperti air jahe hangat atau infus mentimun dan menyusun jadwal minum sehat. Kisah Pak Sariman telah menginspirasi banyak orang tua di desanya untuk lebih berhati-hati dengan kebiasaan sehari-hari. Banyak dari mereka yang awalnya tidak percaya, kini mulai merasa tubuh lebih enteng, tidur lebih tenang, dan keluhan lama perlahan mereda. Pelajaran dari kisah ini dari kisah nyata Pak Sariman. Kita belajar bahwa kebiasaan baik pun bisa menjadi buruk bila dilakukan di waktu yang salah. Air putih itu bagaikan sahabat tubuh, tapi harus disikapi dengan bijaksana dan penuh pengertian. Usia tua bukan penghalang untuk berubah dan menjadi lebih sehat. Perubahan kecil, seperti mengatur waktu minum, bisa berdampak besar bagi kesehatan. Yang terpenting adalah mendengar tubuh kita dan memberi waktu bagi organ untuk bekerja tanpa dipaksa. Air putih bukanlah musuh. Ia adalah sahabat setia tubuh kita. Namun, sahabat pun harus diperlakukan dengan bijak. Dengan memahami waktu yang tepat untuk minum, serta tidak memaksa tubuh untuk menelan lebih dari yang ia sanggup, kita bisa menikmati manfaat air tanpa risiko. Kisah Pak Sariman membuktikan bahwa ilmu bukan hanya teori,
tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita semua belajar dari beliau bahwa tak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan sehat. Jika Bapak dan Ibu ingin hidup lebih nyaman, tidur lebih tenang, dan tubuh terasa lebih ringan, mulailah dari hal paling sederhana. Atur waktu minum air putih Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya untuk mengobati sakit tertentu, silakan dituliskan di kolom komentar agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.